Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Amrullah. Saya dari komunitas Generasi Muda Sobirun. Dan kebetulan saya sedang bersama Fatih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Al-Mubarak. Saya juga sama dari komunitas Generasi Muda Sobirun. Selanjutnya, ada apa? Jadi gini. Oh ya, saya perkenalkan dulu teman saya yang berada di samping saya. Kebetulan teman saya ini menjabat sebagai ketua komunitas kami. Sedikit ingin menjelasin dari komunitas kami. Jadi komunitas kami ini adalah komunitas Generasi Muda Sobirun, yang dimana komunitas ini anggotanya kebanyakan para pemuda yang dulunya ya bisa dibilang punya masa lalu yang kelam, punya masa lalu yang buruk. Setelah mengikuti komunitas ini, sedikit demi sedikit dari pergaulan yang dulu menuju pergaulan yang sekarang sudah berubah dibandingkan dengan yang dulu. Nah, di GMS ini sering ngadain kajian rutinan setiap minggu ya, setiap minggu. Seminggu sekali. Jadi di GMS ini selain mengikuti kajian rutinan, kita juga nah pokoknya banyak sekali lah kegiatan-kegiatan positif yang di komunitas kami ini. Kebetulan ini saya bersama Kang Pais, katanya dia pengen sharing ilmu gitu sama kalian semua. Langsung aja ya. Enggak, Kang? Terima kasih. Ya pokoknya mah komunitas ini sama-sama lah beribadah ke Allah gitu. Dan sendirian mah susah gitu ibadah mah Kang, karasa meureun Kang. Oh. Hese kadang-kadang lamun misalnya seorang ante pasti aya pikiran jang maksiat. Eta gitu rasana gitu. Berarti mun Akang apal kos itu kumaha carana ameh teh kos itu Kang? Ya lamun menurut abi mah nya Jamaah meureun Kang nya. nah eta can Eta. Berarti orang teh kudu sesarengan gitu nya. Mun ti Al-Qur'an mah janganlah bercerai-berai gitu Kang. Intinya naon orang teh kudu sesarengan itu diibaratkan naon? Diibaratkan domba yang segerombolan domba yang terlepas dari kumpulannya Kang. Kira-kira mun sorangan si domba eta teh bakal benang musibah gitu. Jika serigala, singa akan makannya gitu nya. Dibandingkan dengan yang bergerombolan banyak itu akan sulit tuh singa oge gitu rek. Mau mangsa juga kan susah gitu. jadi kuat pimpinan. Jadi orang teh kudu sesarengan itu dalam rangka naon ibadah ka Allah. Komunitas tadi teh ngajak pada kebaikan. Isinya teh pada kebaikan, kajian, tahsin, talim gitu. Pada kebaikan gitu. Intinya mah sama-sama taat ke Allah, beribadah ke Allah gitu. Dan dunia mah sifatnya melalaikannya. Komori orang seorang pemuda gitu. Ayat cerita Kang kisah Nabi Kang ya. Jadi harita Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya. Datang seorang pemuda, kumaha teh pemuda? Ya Rasulullah cenah. Nabi teh bertanya langsung di hadapan pemuda, di hadapan Rasulullah dan sahabatnya. Kumaha cenah pemuda teh? Ya Rasulullah, bolehkah saya berzina cenah? Kira-kira gitu Kang. Pemuda teh pada zaman Nabi langsung otomatis para sahabat teh kumaha responna? Marah sebenarnya. Mana seorang nabi ditanya kos gitu, jelas-jelas nabi mengajak pada kebaikan itu memperbaiki akhlak tujuannya. Ditanya kos itu, ditanya apakah saya boleh berzina cenah. Tapi nabi kumaha balasana? Nabi tidak memukul tapi merangkul Kang. Ka pemuda teh kos itu cenah nabi teh. Terus nabi bertanya gini, kira-kira ketika kamu berzina, bayangkan ibu kamu dizinai oleh orang lain cenah. Cek nabi teh. Otomatis pemuda teh naon marah man seorang ibu yang melahirkan dizinai oleh orang lain. Mun Akang kumaha ibu Akang dizinai orang lain kumaha rasana Kang? Oh, nya jelas marah tuh Kang. Selain marah kumaha kesal merenya, terima gitu. Seorang ibu yang bisa melahirkan kita dizinai orang lain. Tas pemuda itu teh langsung nya mun urang zina ke orang lain teh kos gitu rasana. Langsung naon embung teh mah melakukan maksiat itu. Dari kisah tersebut berarti si pemuda teh banyak godaannya. Dalam komunitas ini keren banget disebut komunitas pemuda yang bersama-sama ibadah ke Allah mah.
wajar lain wajar halus itunya mun aki-aki kolot mah wajar gitu ibadah ka Allah dan naon geus kolot teh meureun geus tua gitu bawa tanah lah istilah mana. Nah ini mah pemuda gitu Kang anu yang ibadah ka Allah tiga Akang iya ya. Semoga nya banyak pemuda kos Akang gitu nya nu daek naon daek ngaji daek kajian udah ana banyak gitu di luar sana mah pemuda teh nongkrong pacaran gitu maksiat lah nya inti nama gitu melawan hawa nafsu teh akan sulitnya melawan hawa nafsu mah cek Nabi oge naon perang yang paling besar mah bukan perang Uhud bukan perang Badar tapi melawan hawa nafsu gitu kerasa man Kang ngelawan hawa nafsu teh kumaha sih kira-kira kumaha Kang ngelawan hawa nafsu teh carana gitu lamun cek Akangnya lawan hawa nafsu mah sih sebenarnya sih memang butuh proses gitu. Kadang-kala kan hawa nafsu teh ibaratkan anggaplah hawa nafsu itu sebagai anak kecil. Jadi ibaratkan kalau misalkan anak kecil ketika punya keinginan pengen jajan nih minta uang ke ibunya. Sedangkan ibu tersebut tidak punya uang. Nah, dari situ kita bisa lihat yang namanya anak kecil belum ngerti gini-gini. Misalkan keadaan seorang ibu bagaimana. Jadi ada kalanya sikap seorang ibu ya bisa istilahnya tuh menggantikan supaya tidak bisa memberikan uang jadi yang lain atau apalah gitu kan merenya. Ibarat karena anggaplah nafsu itu kayak anak kecil gitu. Kumahalah watak anak kecil teh nafsu kayak kan kieu-kieu gitu. Mungkin gitu cukupnya. Nya Kang nuarna pemuda mah nafsuna gede Kang. Ya. Kumaha carana kitu matakan iman manusia mah naik turun teh geuning. Mun kita naiknya naik alhamdulillah, mun turunnya turun gitu. Carana kumaha berjamaah Kang. Cek usadana anak iman naon ketika iman orang down, iman orang keur teu naek gitu. Casan dengan naon kekajian. Dicas iman orang teh dengan kekajian. Taklim gitunya mendengarkan nasihat-nasihat para ustadz, para yang lain yang bisa paham gitu. Da pemuda teh nafsuna gede gitunya, susah melawanna. Wajar man pemuda kos itu mah. Zaman sekarang non pacaran berangkangnya. Non tadi teh non banyak dari komunitas ini teh latar belakangna non kelam saja akang mah nya. Nong kelam teh kira-kira kumaha Kang pacaran meureun nya nongkrong itu teu pararugu nu sia-sia kitu nya saya mah nongkrong teu pararugu teh sia-sia gitu Kang kunaon Allahna gitu da naon nya kebanyakan pemuda di sana teh hirup aing kumaha aing Kang cenah prinsipna kos itu kira-kira benar teh Kang kos itu Kang teu lah hirup aing kumaha Allah eta Kang halus gitu coba prinsip teh sarwa kos prinsip akang teh sarwa kos pemuda nu lain gitu pasti insyaallah orang sama-sama dunia aja surga gitu yang akhirat gitu. Seorang muslim teh egois gitu nya ingin sama-sama mengajak pada kebaikan ingin sama-sama ibadah ke Allah gitu dengan cara naon dengan cara tadi saling kajian silaturahmi di hadis juga apa ketika orang memutuskan tali silaturahmi maka diharapkan surga baginya. Kira-kira kumaha Kang mau diharapkan surga baginya gitu Kang? Apakah daek silaturahmi atau ente gitu? Pasti daek benernya Kang. Mana mereka surga embung gitu? Eta gitu. Jadi orang carana kumaha si pemuda nu jalan teh bisa satu tujuan yang orang bisa sama-sama ibadah ke Allah. Dengan cara mengajak mereka pada kebaikan, mengajak pada taat ke Allah. Dan di kajian juga kita saling mengingatkan, saling support satu sama lain. Kembali lagi tadi iman orang teh naik turun. Ketika orang kajian otomatis iman orang naik kemarin. Kerasa man Kang gitu. Kerasa bisa. Kerasa man mun kajian teh iman orang otomatis naik gitu. Dan kunaon teh ada orang berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang anu beriman ke Allah gitu. Anu sama-sama satu tujuan itu naon surga kemarin. Jadi mengajak pada kebaikan itu kita berusaha mengajak si pemuda tadi untuk sama-sama ibadah ke Allah. Mun cek ieu nama dakwah Kang. Kira-kira cek Kang dakwah teh kumaha Kang gambaranna Kang? Dakwah mah nya aduh sebenarnya sih
segala kegiatan, segala aktivitas yang kita lakukan, apabila kita sudah memahami apa arti dari dakwah itu, kan arti dakwah teh naon sih? Salah sahijina kan mengajak ya, mengajak kepada kebaikan. Ari nu ngajak kebaikan mah kan cara nage loba. Lain dalam satu hal misalkan, hayu orang sholat, eta kebaikan ngajak kebaikan. Misalkan mulainya orang ngilu kajian yuk, datang ke kajian ieu, eta teh masuk dakwah. Ari nu ngaranna dakwah mah kan loba sebenarnya carana. Mungkin saya sebutin sampai satu hari pun nggak akan cukup. Banyak kali lah contoh-contoh dakwah yang mudah yang dapat diikuti oleh orang. Ya intinya dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Mungkin gitunya sih Kang. Berarti nungarana dakwah mah bukan orang yang di mimbar, bukan orang yang megang mic, bukan orang yang pakai sorban, tapi siapapun orang itu yang mengajak kebaikan itu disebut dakwah Kang. Gitu berarti Kangnya. Mantap betul Kang. Berarti tujuan orang teh naon? Yang sama-sama ibadah ke Allah gitu. Nu tadi teh pemuda anu susah diajak ngaji, nu zaman sekarang mah teh naon? Susah diajak ngaji teh. Banyak tepal roguh gitu Kang. Mun di Al-Qur'an mah surat Al-Ikhlas Kang, qul huwallahu ahad gitu. Katakanlah Allah itu satu, esa gitu. Kebanyakan sekarang mah lupa kalau nanti Kang, seakan-akan orang teh Allah kan gitu. Terkenal Allah padahal 24 jam teh nyawa orang teh di tangan Allah gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, esa berarti kira-kira kumaha Kang mun esa teh berarti kudu disembah berarti Kangnya. Kudu diprioritaskan meureun dalam segala sesuatu ibadah gitu. Ya ibadah mah hanya salat tungkul, tapi nu pokokna mah salat gitu nya. Da salat mah yang agama katanya. Terus salat mah di dalam hadis juga yang membedakan antara kafir dan muslim dilihat dari salatnya gitu. Mun akan merasa Islam, merasa muslim, mun salat kumaha Kang kira-kira? Kafir meureun nya. Bisa dibilang kafir. Tah, Tapi loba eta mah Kang. kumaha Kang kumaha? Tapi loba sih sebenarnya mah enak Kang. Jadi ngaku umat Islam, ngaku umat muslim, tapi kebanyakannya ayeuna namanya teu ngalaksanakan salat gitu. Loba nu Islam KTP ngaku Islam, salat tara. Loba ayeuna mah Kang nu kos itu teh. Nya pentingna urang yang ngajak gitu dakwah gitu karena babaturan utara salat. Tah itu urang rajin tekunkeun lah salat supaya kieu dijelaskeun. Dakwah mah pokona loba cara nya salah satunya ngajak salat. Salat teh da naon Kang tiang agama kan nya. Anu pentingna di Islam naon salat gitu nya. Nu membedakan antara umat orang kafir sama Islam teh dilihat dari salatnya gitu. Ibadah ka Allah nya naon da tujuan urang mah naon ibadahnya. Mun di Al-Qur'an mah surat Az-Zariyat 56 Kang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan yang menyembahku gitu. Ibadah ke Allah. Kira-kira mun ibadahnya merembet Kang. Jadi sholat banyak ibadahnya gak hanya sholat itu nya. Tah kumaha carana segala aktivitas orang, segala kegiatan orang nu 24 jam teh anu sibuk teh anu so sibuk teh geuning urang mah eta bener ibadah ka Allah. Kira-kira kumaha Kang carana Kang? Mun cek saya mah tadi teh aya kudu aya Allahna gitu. Qul huwallahu ahad, Allah lah satu-satunya yang wajib disembah gitu. Zat ilahun wahid nah mun cek Arab namanya. Ku minimal baca bismillah Kang. Mun setiap mau aktivitas teh, mau sekolah bismillah gitu. Bismillah niatkan karena Allah gitu. Supaya naon supaya bernilai ke Allah, supaya bernilai di hadapan Allah gitu. Segala aktivitas teh sia-sia Kang. Nu mata kerugi teh eta Kang. Orang capek-capek tapi teu bernilai ibadah. Mun cek ieu mah orang capek gawe teu kapake gitu. Artinya rugi, artinya naon urang teh nanaonna gitu nya. Bernilai nanaon mun tadi teh mun Allahan mah nya. Terus banyak pemuda sekarang teh nya. Mun di surat Al-Ikhlas mah walam yakul kufuwan ahad, artinya tidak ada yang setara dengan Allah gitu. Mun artinya setara teh berarti Allah lah Al-Khaliq pencipta merenya, salah satu yang wajib disembah.
salah satu yang harus diyakini itu, dan lawannya yakin tuh musyrik, tidak yakin. Tah kebanyakan dalam ayat tersebut tidak ada yang setara dengan Allah. Pemuda mah banyak itu yang membandingkan Allah. Di antara naon mun zaman Nabi mah patung merenya nu disembah teh. Mun sekarang mah naon bisa jadi handphone. Setan gepeng itu jadikan Tuhana, itu bisa melebihi, bahkan melebihi Allah gitu. Hobi banyak itu pemuda anu tadi dia memprioritaskan segala aktivitasnya, handphone, Mobile Legend, sebenarnya game online gitu, banyak kan kayak gitu Kang. Tadi kembali lagi ke tadi, orang teh kudu ibadah ke Allah itu sia-sia gitu. Minimal baca bismillah gitunya, niatkan dalam hati gitu, orang teh bahwasanya hayang ibadah ke Allah. Dan niat mah terbagi jadi 3 Kang, di awal, di tengah, dan di akhir. Terus akur di awal hungkul, ketika di tengah-tengah ujian orang mundur gitu, tergitu niat mah gitu. Menuaran niat mah tekadkan gitu nya, bahwasanya orang rek naon gitu tujuan orang teh. Jika Kang rek majelis taklim ya lempang kelewat jelema nu nongkrong disebut soalim gitu sareng teh, disebut naon so suci, so naonnya, so Islam berenya, padahal makanya Islam kan tengah aku teh geuning nya tersadar lah tengah aku mah ngakuan Islam KTP teh meureun tadi sakang mah nya tersadar hungkul gitu. Tah pentingna niat orang kadua teh eta di tengah-tengah teh naon, ketika aya orang nu menjelek-jelekan orang, anu mendoankan iman orang, keyakinan orang, tekad orang bisa mengatasinya gitu. Mun akal kata majelis salim tengah-tengah pasti aya ujian da Allah mah akan menguji sebelum dipuji gitu, akan diberikan cobaan sebelum Allah berikan pujian pada akang gitu. Insya Allah gitu, mun akang bisa melewati itu, menang tah akang tah. Hawa nafsu teh meureun tadi dia, anu bisa mantak mundur iman orang don di teh. Nu katiga naon, niat di tengah-tengah, niat di akhir gitu. Ketika akang geus dapat pujian dia Allah dari melawan tadi ya omongan-omongan yang mempengaruhi iman akang gitu, keyakinan akang untuk ke majelis taklim gitu. Sok ketika geus niat katilu teh, niatkan lillah karena Allah, ridho karena Allah. Kembali lagi tadi supaya bernilai di hadapan Allah, tidak sia-sia gitunya. Bayangkan itu mun akang di akhirat itu, ketika ditampakkan amal-amal ibadah akang ternyata kosong Kang, tapakan gitu, capek di dunia ibadah, tapi tekanan Allah teh habis gitunya, sia-sia. Tah hayu orang sama-sama lah Kang, geus apal kos itu mah, geus apal orang teh tujuanna naon, ibadah, mengajak pemuda anu tadina tara ngaji jadi ngaji gitunya, mun teu bener jadi bener gitunya, mun tadina bebeakan jalan setan ayeuna bebeakan jalan Allah gitu. Kumaha bebeakan jalan Allah dengan cara naon, taklim, saling mengingatkan kebaikan dalam taklim teh awalnya. Bergabung dalam suatu riungan yang sama-sama ibadah ke Allah, taat ke Allah gitu. Semoga insya Allah nya sama-sama di dunia, terus sama-sama di akhirat gitu, diberikan syafaat nanti kelaknya. Kira-kira hoyong malah Kang kudu Kang, sama-sama ibadah ke Allah, sama-sama bersama, akhirnya tidak bercerai-berai mun cek Al-Qur'an nama, sama-sama terus menguatkan iman, saling mengingatkan satu sama lain dalam hal kebaikan, dalam mengingatkan iman dan takwa ke Allah gitu. Kira-kira hoyong malah Kang. Ieu atuh abi mah pasti hoyong ke situ teh Kang. Pasti. Terus mun kos itu carana, ayo orang sama-sama Kangnya mengajak pada kebaikan, mengajak membela agama Islam itu, orang sungguh-sungguh dalam taat ke Allah gitu nya. Dan ketika orang geus taat ke Allah pasti rasa orang teh beda gitu ke Allah, geus deket lah, geus rasa deket, geus nyaman gitu, geus buah kenikmatan iman Islam teh Kang nya. Tah mun akang geus buah rasa kos itu, sok kumaha carana batur teh bisa merasakan kos akang gitu, bisa merasakan iman Islam teh, nikmatna ibadah, nikmatna taklim, nikmatna sama-sama di jalan Allah teh gitu Kang. Orang
satujuan kan gitunya nu orang tadi masuk nongkrong benernya kumacarana satujuan yang orang Kang orang sama-sama mengajak pada kebaikan tadi cek Akang namanya dakwah lah intinya makanya mungkin gitu Kang ya sharing-sharing nu saya tahu mah Kang yang bisa saya sharingkan jeung Akang mah lain kali kesempatan waktu lagi Kang. Insya Allah lah. Insya Allah Kang. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton ya disimak baik-baik apa yang di-sharingkan oleh teman saya. Semoga apa yang di-sharingkan oleh teman saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik dari segi keimanan, kemudian apalagi Kang? Taat ibadah, nah eta taat ibadah ke Allah. Ya mudah-mudahan lah teman-teman bisa meningkatkan ibadahnya karena Allah. Ya mungkin kali ini di video ini cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.